nanti ada perusahaan mobil listrik yang udah ngomong ke saya, Pak Deddy bisa nggak? Udah dah, nanti tanpa DP. Oke, tanpa DP. Sopir-sopir yang mengangkut pelajar, yang mengangkut karyawan itu, nanti mobilnya dibikin bagus-bagus. Jangan yang sekarang karyawan pabrik mobil nangis 70 tahun diganti. Nggak bisa. Mereka suruh pegang itu mobil, dia nyetorin sebulan sekali, dia nganterin karyawan, dia nganterin anak sekolah. Nggak usah kejar-kejaran, nggak usah kebutuhan. Walaupun nanti akan ada mental baru. Ini mental. Bagaimana mentalnya? Mobilnya pasti disuruh sama orang lagi distorin. Nanti pegang mobil ini disuruh lagi. Saya tahu satu angkot itu 4 supir. Kan ini mindset. Yang berikutnya apa lagi? Negara hadir lagi. Di mana? Infrastruktur. Listriknya harus mengalir, akses gasnya harus mengalir, kemudian juga jalan-jalannya harus berkualitas. Untuk apa? Melahirkan iklim investasi yang memadai. Sehingga ketika kawasan industri ketemu sama saya, problemnya apa? PLN, dirutnya saya telepon ya, kita ngomong. Problemnya apa? Gas. Aku ngomong sama dirutnya, dengan Anda nggak usah bayar. Kenapa? Saya tugasnya mengatur regulasi. Tugas gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat. Maka saya harus punya akses di pemerintah pusat. Untuk apa? Mengkomunikasikan. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mengkomunikasikan, satu lembaga dengan lembaga lain tidak akan nyambung. Susah. Ini kan cara. Kan birokrasi ini seringkali membelit, mempersulit seluruh regulasi. Padahal birokrasi itu dibuat sesungguhnya untuk membuat kemudahan dengan mitigasi problem. Makanya UKL, UPL itu kan mitigasi, bukan administrasi. Makanya otaknya harus dipakai. Perusahaannya apa? Resiko lingkungannya tinggi enggak? Kalau resiko lingkungannya rendah, ya nggak usah pusing-pusing UKL, UPL. Orang bikin pabrik, pabriknya ngejahit baju, pasang kancing, nggak usah UKL UPL sama pabrik kimia, 3 jam harus selesai. Kan udah tahu, buang ini ke sini, buang ini ke sini. Jangan disamain, ngantri daftarnya harusnya dibikin kualifikasi. Ini perusahaan beresiko tinggi, ini beresiko menengah, ini beresiko sedang. Itu pabrik kimia UKL UPL-nya jangan sama lah aja dengan pabrik yang bikin kancing. Kan ini harus mindset itu dirubah. Untuk itu untuk apa? Makanya gubernurnya sering aktif ke sini, teleponin menteri, teleponin dirjen. Banyak kok ada perusahaan yang hampir 2 jam waktunya waktu itu. Kalau tanda tangan dirjennya tidak keluar, perusahaan asingnya mau keluar sebagai pemegang ordernya, pemberi ordernya mau balik. Saya bilang tunggu 2 jam, selesai bisa. Caranya bagaimana? Caranya gubernurnya mudah dihubungi, jangan protokoler. Dan gubernurnya jangan punya istri, udah. Loh, ini saya ngomong gubernurnya jangan punya istri penting loh. Kenapa? Pemimpin itu tidak boleh ada yang mengatur dirinya dan tidak boleh ada yang mempengaruhi psikologinya sehingga membuat kegundahan bagi dirinya. Itu pemimpin. Orang kalau tahu sejarah politik dan kebudayaan, silahkan baca tentang dinasti di Cina, dinasti di Tiongkok zaman dulu. Raja itu tidurnya sendiri segini, nggak kasihan. Kenapa? Karena mimpi-mimpinya, ide-idenya tidak boleh dipengaruhi oleh yang di sampingnya. Dia netral, dia independen, dia tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun kecuali gagasan yang ada dalam pikirannya. Ini penting dalam kepemimpinan. Anda silahkan dicek, kaisar itu tidurnya sendiri. Anda mau pergi ke Korea, tentang sejarah Korea, sendiri. Cuman bedanya, kalau mau nemuin istri, mau istri yang mana? Ini saya cerita tentang kaisar Cina. Itu tinggal dilihat. Oh, ini dia merem dulu, saya malam ini di sini. Tapi tidurnya itu tidak mempengaruhi perjalanan malamnya. Kenapa? Dia balik lagi ke tempat tidurnya. Itu kasar. Kenapa? Free dia harus bebas, dia harus merdeka, harus terarah. Maka kata orang Sunda, pemimpin itu, ratu itu gurat batu. Karena gurat batu keras kepala, tidak mudah dipengaruhi dan tidak mudah berubah. Itu ratu dengan politisi beda. Ya kalau politisi berubah dalam setiap waktu, tergantung kepentingan dan arah angin.
Saya ini politisi satu sisi, tapi di sini saya ini gurat batu. Saya kalau mau ngomong sebagai politisi saya ini aneh. Kenapa? Saya ngambil sikap terhadap sebuah hal yang sikap itu ditakuti oleh banyak orang. Nyalon gubernur ngambil isu Sunda Wiwitan, kebudayaan. Mana ada yang berani di Jawa Barat? Tapi saya punya keyakinan bahwa gagasan ini akan menjadi gagasan besar bagi sebuah kemajuan. Itulah pemimpin, itulah raja, itulah ratu. Kalau politisi enggak, tergantung netizen kesini. Kalau saya enggak, ditentang sama netizen silahkan. Tapi gagasan saya akan saya yakinkan bahwa besok gagasan yang benar. Itu pemimpin. Dan besok baru, oh nya benernya orang makareknya, oh maksudnya kadinya. Pemimpin itu harus merubah mindset publik, bukan pemimpin diatur oleh mindset publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.